Hey guys, welcome back ke Starlight Hero. Jadi hari ini kita kembali lagi dengan reading yang topik baru. Untuk topik hari ini adalah pesan mereka untukmu. Nah, jadi mereka ini adalah orang-orang yang sudah duluan berpulang mendahului kita gitu. Nah, jadi macam-macam nanti bisa aja yang keluar, misalnya orang tua kalian, atau misalnya seperti teman kalian, atau siapapun yang punya pesan untuk kalian, tapi mereka ini yang sudah duluan berpulang gitu. Nah, jadi seperti biasa kita punya 3 pile, dimulai dari kiri ke kanan. Jadi ini pile 1, ini pile 2, dan ini pile 3 gitu. Nah, jadi seperti biasa kalian bisa ambil waktu sejenak, kemudian konsentrasi untuk pile yang menurut kalian menarik untuk kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kalian sudah pilih, nanti bisa langsung klik timestamp yang akan aku taruh di description box gitu. Nah, jadi untuk kalian yang udah sering ke channel ini bisa langsung klik timestampnya, dan untuk kalian yang baru pertama kali join di sini bisa dibaca dulu disclaimernya yang ada di description box juga, untuk kalian tahu gimana gambaran kira-kira reading di sini tuh gimana gitu. Nah, jadi ya udah langsung aja kita ke readingnya. See ya. Hai Pelwan, jadi untuk kalian yang pilih sponge warna putih, ini reading untuk kalian. Nah, jadi untuk hal 1, ini adalah pesan yang datang dari seorang maskulin gitu. Nah, jadi seorang, kalau aku di sini lihatnya dia spesifiknya dia adalah seorang pria gitu. Jadi ini bukan wanita, dia adalah seorang pria. Pria ini adalah seseorang yang jauh lebih tua daripada kalian gitu. Nah, jadi ketika kalian mengenal bapak ini beda usianya dengan kalian sudah jauh gitu. Jadi minimal itu sudah 10 hingga 20 tahun usia bapak ini bedanya dengan kalian. Nah, jadi bapak ini adalah seseorang yang amat sangat bijaksana sekali gitu. Nah, jadi aku dapat kartu untuk karakteristik orang yang memberikan pesan untuk kalian adalah ini. Jadi ini adalah The Hermit. Jadi The Hermit ini adalah seorang sosok yang amat sangat bijaksana sekali. Jadi bukan hanya kalian, banyak orang yang bukan membutuhkan ya, banyak orang yang mendengarkan bapak ini ketika beliau masih hidup gitu. Banyak orang yang meminta kayak saran atau pandangan mereka gitu tentang hal-hal yang terjadi di hidup orang-orang ini gitu. Nah, dan bapak ini menurut sense aku dia ini amat sangat dekat sama kalian gitu. Jadi kalau misalnya pada saat bapak ini masih hidup, kalian merasa kalian nggak terlalu dekat sama bapak ini, tapi yang dirasakan bapak ini adalah mereka punya koneksi yang amat sangat spesial dengan kalian gitu. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah kakek kalian ini seperti cucu kesayangannya mereka gitu. Nah, jadi mereka ini lebih memperhatikan kalian dan lebih menyayangi kalian gitu. Kemudian bapak ini semasa mudanya, ada beberapa dari kalian, bapak ini profesinya adalah seorang guru. Kemudian bapak ini kalau pergi ke bekerja gitu, mereka selalu jalan kaki, atau kalau enggak mereka naik sepeda gitu. Jadi ini bukan seseorang yang pergi kerjanya itu naik mobil atau naik motor gitu, enggak. Jadi ini adalah sosok seseorang yang amat sangat sederhana sekali gitu. Nah, jadi kalau mereka enggak jalan kaki, mereka naik sepeda gitu. Dan beberapa lagi dari kalian, bapak ini pekerjaannya adalah yang menggunakan tenaga. Jadi contohnya seperti petani gitu. Nah, jadi yang pekerjaannya membutuhkan
tenaga yang amat sangat besar gitu. Nah, kalau di vision aku, bapak ini adalah orang yang tempat tinggalnya itu beralaskan tanah gitu, jadi masih yang bener-bener tanah gitu. Kalau rumah modern sekarang kan halamannya itu banyak yang udah semen atau yang ada yang di aspal atau yang di bata blok gitu. Nah, jadi halaman rumah bapak ini tuh masih bener-bener yang tanah gitu, yang kalau misalnya kita sering lihat-lihat di daerah-daerah yang kayak di Jogja atau di daerah Bandung yang agak ke dalam, itu rumahnya itu kan masih yang tanah merah gitu guys. Jadi bapak ini kalau di vision aku yang tinggal di rumah seperti itu. Kemudian rumahnya itu seperti yang tipe pendopo gitu, jadi bukan rumah yang modern gitu guys. Jadi rumahnya yang tipe pendopo gitu. Sebagian dari kalian atap rumah bapak ini pakai yang jerami-jerami gitu, tahu kan ya, yang sering dijadiin atap rumah gitu. Aku nggak tahu tuh jerami atau daun apa, tapi yang tipe jerami seperti itu gitu. Nah, jadi bapak ini ketika beliau masih hidup, perbedaan usianya itu kan jauh sama kalian gitu ya. Tapi sebenarnya bapak ini banyak pelajaran-pelajaran yang bapak ini berikan kepada kalian yang tidak kalian pahami ketika diberikan pada saat itu gitu. Jadi pengetahuan yang bapak ini berikan baru terpakai setelah bapak ini meninggal gitu. Jadi ketika bapak ini sudah berpulang dan udah banyak tahun lah lewat gitu ya, kalian baru menghadapi, kayak baru mulai beranjak dewasa, kemudian kalian baru menghadapi beberapa kejadian-kejadian atau kesulitan-kesulitan dalam hidup, baru kalian mengerti pengetahuan-pengetahuan apa yang diberikan bapak ini pada saat yang lalu gitu. Itu baru mulai terpakai di kehidupan kalian, baru mulai bermanfaat gitu, dan kalian merasa kalau ternyata sudah amat sangat banyak hal-hal yang diberikan atau diberitahu oleh bapak ini gitu, yang pada saat beliau ngasih tahu kalian belum sadar kalau itu akan terpakai di zaman modern yang sekarang gitu. Kemudian ini adalah seseorang yang banyak mengajarkan kalian untuk sabar dan tegar menjadi seorang individu gitu. Nah, jadi kita akan mulai ke pesan yang ingin diberikan oleh beliau gitu. Nah, jadi di sini aku ngelihat ada sebuah hubungan yang terjadi di kehidupan kalian yang sekarang gitu. Nah, jadi ini adalah hubungan antara pria dan wanita, jadi kayak semacam hubungan pacaran gitu ya guys. Aku nggak merasa ini hubungan pernikahan gitu, karena aku nggak ngelihat ada munculnya seorang anak atau sosok atau status pernikahan di sini gitu. Nah, jadi ini kalau misalnya kalian sudah menikah, mungkin itu hanya sebagian kecil dari kalian gitu, tapi untuk mayoritas yang ngambil hal satu atau yang nonton video ini adalah status hubungan yang belum menikah gitu. Dan sosok maskulin yang ada di dalam hubungan ini gitu. Jadi si prianya ini menurut aku adalah tipe seseorang yang kalau bahasa bagusnya itu dia tipe yang happy go lucky gitu. Jadi happy go lucky itu adalah tipe yang hari ini kita dapat apa ya kita hidup dengan apa gitu, besok dia nggak mau tahu gitu. Jadi dia bukan tipe orang yang punya planning untuk keluarga selama beberapa saat gitu. Jadi kayak dia nggak punya plan kayak setahun ke depan dia mau jadi apa gitu, atau setahun ke depan dia goalnya apa, atau setahun ke depan misalnya dia mau punya tabungan berapa, dia juga nggak tahu gitu, dia juga nggak mau tahu. Jadi ini tipe orang yang seperti itu. Jadi tipe orang yang suka berhura-hura, dia nggak mau tahu terus tapi dia berhura-hura gitu, terus suka ngambur-ngamburin uang gitu. Jadi ini sosok cowok ini dia aku ngelihatnya dia suka pakai baju yang keren-keren gitu, suka pakai baju yang trendy, yang bagus lah, rapi, terus kayak
trendy gitu ya pembawaannya menurut aku gitu. Terus suka juga bersosialisasi. Jadi ini tipe orang yang temennya itu banyak gitu, walaupun kita nggak tahu teman sejatinya cuman berapa gitu, tapi kelihatannya di publik dia temennya itu banyak, pergaulannya itu besar gitu. Nah, jadi kalian sedang menjalani hubungan dengan tipe pria yang seperti ini gitu. Nah, jadi ini bukan seseorang yang sebenarnya bagus secara finansial dalam jangka waktu yang panjang gitu, karena di sini kita lihat dari Seven of Pentacles terbalik, ini bukan seseorang yang akan punya track record atau punya kayak jenjang karir yang jelas dalam jangka panjang gitu. Kemudian dengan keluarnya The Devil di sini, ini juga hubungannya ini sebenarnya sudah amat tidak sehat ya guys. Jadi ada ketergantungan yang terjadi di sini gitu. Jadi ketergantungan ini bisa dua pihak, bisa juga satu pihak gitu. Jadi satu pihak seperti cowoknya ini tergantung ke kamu dalam suatu hal, contohnya finansial, atau juga dalam dua hal mutual, dua sisi gitu. Jadi kalian ini saling ketergantungan, salah satu dari itu gitu. Walaupun aku ngelihatnya di sini ini lebih ke ketergantungan satu sisi, jadi cowoknya ini yang tergantung ke kalian gitu. Dan ini cowoknya ini tipe yang kalau orang bilang itu tipe ganteng gitu ya, jadi dia bukan, perawakannya itu bukan yang biasa-biasa aja, jadi mereka termasuk dalam level ganteng gitu. Dan pakai bajunya juga karena trendy, terus mulutnya juga pintar bersosialisasi, jadi dilihat publik ini sebenarnya sosok yang amat sangat menjanjikan sekali gitu, tapi di dalam itu nggak seperti itu gitu. Cowok ini juga sebagian dari kalian cowok ini punya mata pencaharian yang tidak rekomen ya, ada yang juga tidak halal gitu. Nah, jadi kalian ini sebenarnya sudah tahu tipe cowoknya ini seperti apa. Jadi awal-awal kalian nggak tahu, kalian masih kayak oh ya nih seorang cowok yang rekomen bagus gitu. Tapi di state saat ini, di poin saat ini kalian sudah tahu tipe asli cowoknya itu seperti apa gitu. Tapi memang kalian belum bisa untuk mengungkapkan putus gitu. Somehow aku merasa kalian belum bisa mengeluarkan statement itu, walaupun kalian level cinta kalian ini sudah berkurang gitu dibandingkan pertama kali kalian ketemu atau suka dengan mereka. Dan sayangnya tipe level sayang si cowok ini juga sebenarnya amat sangat sedikit sekali, bukan hanya sekarang, dari awal juga mereka level sayangnya itu memang sangat sedikit gitu. Dan kalau misalnya kalian yang kayak mengungkapkan statement itu sekarang, statement itu putus sekarang gitu, ini juga sebenarnya nggak terlalu ngefek ke mereka secara mental gitu. Mungkin ngefek ke mereka secara finansial atau lainnya, hal yang mereka tergantung dengan kalian. Tapi ini sebenarnya nggak terlalu ngefek ke mereka soal pikiran dan mental gitu. Jadi mereka kayak oh ya udah gue paling cari yang lain aja, yang baru gitu. Nah, mereka tipe yang seperti ini ya guys. Dan aku ngelihat di sini kalian ini kayak kalian punya keinginan untuk mengungkapkan statement putus atau pisah tersebut, tapi kalian masih ragu gitu. Nah, dan kalian sebenarnya sudah tahu tipe cowoknya ini seperti apa gitu. Dengan keluarnya The High Priestess di sini, kalian sebenarnya sudah tahu kebenarannya itu seperti apa, tapi kalian kadang-kadang masih menolak untuk mengakui kebenaran tersebut gitu. Ya aku ngerti, kadang-kadang kita merasa kayak oh ada kalanya mereka baik gitu, ada kalanya memang mereka buruk. Kita nggak bisa ngejudge seseorang itu oh kamu sangat-sangat buruk gitu cuman karena beberapa porsi dari kehidupan mereka gitu ya. Aku ngerti gitu, tapi
secara general kita bisa kayak ngelihat prospek yang akan muncul ke depannya gitu. Jadi dengan tipe orang yang seperti itu, masa depan apa yang akan datang atau apa yang kita akan hadapi gitu, kita akan tahu gitu. Nah, dan sebenarnya kalian sudah tahu apa yang akan muncul di kehidupan kalian di masa datang kalau misalnya kalian tetap bertahan dengan sosok ini gitu. Tapi kadang-kadang kalian masih kayak galau gitu ya guys. Jadi belum bisa kayak ketok palu, oh aku mau beneran putus gitu, kayak enough is enough gitu. Tapi kalian belum bisa ngelakuin hal itu menurut aku. Nah, pesan dari Bapak yang muncul di sini adalah, jadi ini ada berhubungan dengan hubungan kalian dengan keluarga besar kalian. Jadi keluarga besar kalian ini sebenarnya sudah tidak setuju sejak lama gitu. Jadi mereka sudah mengungkapkan ketidaksetujuan mereka itu terhadap si pria ini. Nah, kejadian ini kalau aku lihat sudah terjadi ketika bapak ini sudah berpulang gitu. Jadi bapak ini nggak sempat ketemu dengan cowok ini gitu. Tapi mereka ini masih kayak peduli atau masih melindungi kalian. Dan pesan dari bapak ini adalah jangan takut untuk menyatakan kebenaran gitu. Jadi kalau misalnya kalian melihat kebenaran, kalian tahu ini sudah tidak benar gitu, ya kalian sampaikan, oh kita tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Jangan takut gitu. Kalian tidak berada di posisi yang salah gitu. Tidak ada yang salah dengan tidak menginginkan suatu hubungan kalau misalnya hubungan itu tidak sehat gitu. Dan keluarga besar kamu itu dari awal sudah tidak setuju gitu. Jadi ada kayak pertengkaran atau cekcok yang terjadi sebelumnya, dan kalian kayak ada merasa seperti, oh nanti kalian bakalan dimusuhin sama keluarga besar kalian, atau diejek-ejek atau diolok-olok sama keluarga besar kalian kalau misalnya kalian terakhir putus dengan si cowok ini. Jadi kalian takut kayak ada diejek, kayak tuh kan udah gue bilang gitu. Nah, jadi kalian nggak perlu takut gitu. Keluarga besar kalian ini tidak akan pernah kayak berpaling dari kalian gitu. Jadi itu tidak akan pernah terjadi guys. Nanti kalau misalnya benar kalian putus dari si cowok ini, kalian tetap zona nyaman atau kayak bantal kenyamanan kalian untuk curhat dan mengeluarkan unek-unek yang akan muncul setelah perpisahan tersebut itu kemana? Nanti akan ke keluarga besar kalian kembali gitu. Jadi nggak usah jangan takut untuk melakukan hal yang benar gitu. Nah, ada keluar satu kartu konfirmasi di sini. Ini adalah Six of Wands terbalik. Nah, ini pertama, ini bukan tipe cowok yang disukai oleh keluarga kalian. Kemudian nanti akan ada muncul masalah nggak besar ya. Jadi bukan kejadian besar gitu. Jadi kayak ada keributan kecil karena cowoknya ini nanti ada beberapa saat setelah kalian putus dia kayak marah gitu. Kenapa? Karena ketergantungannya itu sudah tidak bisa digantungin lagi gitu. Jadi kayak benalu itu, hostnya itu udah nggak bisa ditempelin lagi gitu. Nanti dia akan ada keributan kecil karena masalah itu gitu. Nanti keluarga besar kalian yang akan membela kalian dan kayak ngusir cowok ini pergi dan kayak bantuin kalian di keributan-keributan kecil tersebut gitu. Jadi kalian nggak perlu takut sama sekali gitu, dan kalian akan pahami dan sadari nanti dan ketahui nanti setelah fase putus tersebut terjadi gitu. Nah, the biggest support yang akan kalian terima itu kembali lagi dari keluarga besar kalian gitu. Dan pesan dari Bapak yang muncul di sini, pesan dari beliau adalah jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran.
Kalau misalnya kita benar, kita tidak perlu takut akan hal apapun. Yang perlu kita takutkan adalah kalau misalnya kita tahu itu benar tapi tidak kita sampaikan atau tidak kita lakukan gitu, tidak kita katakan. Itu lebih mengerikan lagi daripada hal yang kalian takutkan sekarang gitu. Jadi jangan pernah takut gitu. Dan Bapak ini sebenarnya tidak pernah kayak ngasih statement. Aku sense-nya mereka nggak pernah kasih statement dia suka atau tidak suka dengan sosok satu cowok ini gitu. Tapi dari dulu pun Bapak ini selalu melatih kalian untuk dewasa. Kalau misalnya kalian rasa itu benar, kalian lakukan. Tapi kalau misalnya kalian rasa itu tidak benar, ya kalian tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jadi Bapak ini nggak tipe orang yang selalu melihat seseorang itu dari sisi yang sangat positif. Bahkan melihat kehidupan itu selalu amat sangat positif gitu. Menurut Bapak ini selalu ada hal positif yang terjadi dari setiap kejadian gitu. Dan pesannya itu hanya satu gitu. Kalian tahu mana yang harus kalian lakukan. Jadi kalau menurut kalian meneruskan ini adalah benar, maka kalian boleh lakukan gitu. Tapi kalau misalnya kalian merasa kayak ada ganjelan di dalam hati kalian seperti, oh ini sepertinya hubungan ini sudah tidak sehat, tidak bisa diteruskan lagi gitu. Dan kalian tahu apa yang harus kalian lakukan gitu. Kemudian yang terakhir adalah di sini aku ngelihat angka 7. Angka 7 ini sangat signifikan sekali karena muncul 3 kali. Kemudian di sini ada angka 5. Angka 5 juga amat sangat signifikan. Kemudian angka 9 dan angka 1 gitu. Jadi ini mungkin berhubungan dengan tanggal lahir kalian, tanggal lahir si pria atau tanggal jadian kalian. Jadi ada hal penting yang terjadi di tanggal ini. Nah, dan itu konfirmasi untuk kalian supaya kalian tahu ini prianya ini yang mana gitu. Dan kalian, kalau ini konfirmasi untuk kalian tahu kalau pesan ini memang untuk kalian gitu. Nah, jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Hai Paltu, jadi untuk kalian yang pilih sponge warna biru muda, reading ini adalah untuk kalian gitu. Nah, jadi untuk PAL 2 ini sebenarnya ini adalah dimana mereka yang telah duluan berpulang ini pengen ngasih confession ke kalian gitu. Jadi ini adalah isi hati mereka yang belum sempat mereka sampaikan ketika mereka masih hidup gitu. Dan ini datang dari seorang pria yang weirdly ketika dia masih hidup itu dikenal dengan seseorang yang hidupnya itu sulit gitu. Jadi mereka dikenal sebagai orang yang nggak terlalu kompeten sebenarnya. Dan banyak juga orang yang kayak bergunjing atau bergosip tentang mereka ketika mereka masih hidup dan bahkan ketika mereka sudah meninggal gitu. Jadi sepertinya Bapak ini ketika beliau masih hidup itu bukan seseorang yang bukan tipe seorang pekerja keras bagi beberapa orang yang melihat mereka gitu. Jadi bukan tipe orang yang bisa kayak secara dewasa meninggalkan hal yang mereka suka untuk melakukan apa yang mereka perlu gitu. Jadi tapi sebenarnya mereka seseorang yang punya visi dan misi yang amat besar sekali gitu. Cuman
tidak terwujud ketika mereka masih berada di dunia ini gitu. Dan mereka merasa kalian ini kayak punya suatu ganjalan di hati. Jadi kalian itu kayak punya ganjalan di hati tentang pandangan kalian terhadap mereka gitu. Jadi ini ada dua pesan di sini ya, ada dua kasus yang terjadi. Aku akan bahas dulu yang pertama. Jadi yang pertama ini terkait pandangan kalian terhadap sosok bapak yang menyampaikan pesan ini gitu. Jadi kalian kayak punya sakit hati yang spesifik terhadap beliau gitu. Jadi kayak ada kayak rasa kecewa dan rasa rasa sedih, rasa marah gitu. Jadi kayak rasanya itu campur-campur terhadap individu ini gitu. Dan bapak ini muncul untuk menjelaskan kepada kalian gitu, dengan harapan bahwa kalian bisa melepaskan ganjalan di hati kalian terhadap mereka gitu. Jadi bapak ini bilang kalau sebenarnya dulu itu mereka punya visi dan misi yang besar gitu, yang bisa kayak mereka percayai dan yakini bisa mencapai sebuah kesuksesan gitu. Tapi memang bapak ini punya kayak punya kayak rasa sakit hati atau rasa sedih yang menumpuk di dalam kehidupan mereka, dan itu disebabkan oleh kehidupan mereka yang tidak bahagia ketika mereka masih kecil gitu. Jadi ada hal nggak enak yang terjadi di masa muda mereka yang bikin yang membentuk karakter mereka sampai hingga mereka dewasa gitu. Jadi kayak rasa itu kayak masih nempel di diri mereka, yang jadinya bikin mereka jadi kayak pas udah dewasa itu kayak melempem gitu ya guys. Jadi kayak agak bukan melempem ya, jadi kayak kurang tegas gitu deh menurut aku. Dan mereka juga setelah dewasa berada di dalam suatu pernikahan yang tidak bahagia gitu. Jadi dari masa kecil itu mulai mereka tidak bahagia hidupnya. Menjelang dewasa, beranjak dewasa, kehidupan mereka, keluarga mereka ini juga tidak bahagia gitu. Jadi pernikahan mereka tidak bahagia, dan pernikahan mereka itu juga terakhir harus berakhir gitu. Jadi kayak ada perpisahan yang terjadi di dalam pernikahan mereka gitu. Kalau aku ngerasa ini adalah sosok, kalau enggak ayah kalian, ini adalah kakek kalian gitu. Jadi ini keluarga kalian yang lini atas gitu. Jadi bukannya lini bawah. Jadi lini langsung. Jadi kalau enggak bapak, ini adalah kakek kalian gitu. Dan setelah mereka keluar dari pernikahan yang tidak membahagiakan ini, mereka ini sebenarnya berusaha untuk berdiri di kaki mereka sendiri gitu. Jadi dengan cara berdagang. Jadi ini adalah seorang pedagang. Ini bukan seseorang yang kayak berprofesi seperti guru, atau kayak seseorang yang kalau orang dulu itu bilangnya cendekiawan gitu ya guys. Jadi kayak ada pedagang, ada cendekiawan, ada penyair gitu. Ini adalah tipe pedagang gitu. Dan mereka setelah berdagang, mencoba berdagang itu juga tidak berhasil gitu. Akhirnya mereka terakhir harus kerja sama orang gitu. Dan setelah kesedihan yang bertubi-tubi tersebut, sebenarnya si bapak ini berharap kalau mereka ini bisa kayak disupport dari keluarga mereka gitu. Jadi kayak dari istrinya, dari anaknya gitu, dari keluarga besarnya si bapak ini gitu. Tapi itu harapan si bapak gitu. Tapi sebenarnya kenyataannya tidak, bukan seperti itu yang terjadi ya. Kalau misalnya kita lihat
kartu yang aku keluarin tadi. Jadi ini adalah kartu karakteristik si bapak gitu. Jadi aku dapat 3 kartu. Ini tentang siapa yang menyampaikan pesan ini gitu. Jadi bapak ini apa ya, banyak dipandang rendah oleh orang-orang sekitar mereka ketika mereka masih hidup gitu. Jadi bapak ini kan kehidupannya itu sulit ketika mereka masih ada, dan bahkan ketika kehidupan mereka sulit pun mereka tetap banyak orang yang kayak bergosip, bergunjing gitu, bahkan senang di atas penderitaannya si bapak ini gitu. Dan mereka ini sebenarnya berharap kalau mereka bisa disupport, nggak usah dari kayak temen-temen gitu atau orang sekitar, nggak perlu gitu. Jadi mereka berharap kalau mereka itu bisa disupport oleh orang-orang dekat mereka, keluarga mereka gitu, keluarga inti mereka, keluarga besar mereka gitu. Tapi sebenarnya banyak orang yang merasa kalau malahan mereka itu kayak meninggalkan kalian di dinginnya malam gitu. Jadi kalian kayak ditinggalin gitu aja gitu, kayak nggak diurus gitu ya guys. Jadi kayak nggak dipeduliin gitu. Dan sebenarnya si bapak ini bilang bahwa kenapa mereka begitu, karena mereka sebenarnya masih dulunya itu ya, masih berusaha untuk membangun hidup mereka dan kayak pengen jadi sesuatu gitu, at least jadi sesuatu untuk bisa kalian banggakan gitu. Tapi memang pada akhirnya hal itu tidak terjadi gitu. Bahkan sampai mereka meninggal pun hal itu tidak kesampaian gitu. Jadi cita-cita mereka untuk mewujudkan visi dan misi mereka yang besar, yang grand itu tidak terjadi gitu. Dan di sini ada misunderstanding yang terjadi di antara kalian dan sosok bapak yang memberikan pesan ini gitu. Jadi aku ngerasa masalahnya ini sebenarnya kalian merasa si bapak ini pada masa mereka hidup itu tidak bertanggung jawab sama sekali gitu. Jadi kayak meninggalkan kalian gitu aja seperti yang aku bilang gitu. Dan banyak kumpulan-kumpulan hal yang terjadi yang bikin kalian sebenarnya amat sangat kecewa dengan sosok bapak ini gitu. Dan bukan hanya kalian ya guys, sebenarnya orang-orang yang bergunjing, yang bergosip tentang bapak tersebut juga merasa sangat kecewa sekali dengan perilaku si bapak ketika mereka masih hidup atau masih ada gitu. Jadi mereka sebenarnya termasuk kalian merasa bahwa sebenarnya bapak ini bisa punya hidup yang lebih baik dan bisa melakukan pilihan atau keputusan yang lebih baik lagi gitu. Jadi bukan kayak mengecewakan kalian atau kayak apa ya, ini kayak mereka itu bener-bener kayak ngecewain banget lah, udah kayak sampai kalau bahasa aku udahlah, kalian mau jadi bulat, mau jadi petak, mau jadi apapun, kalian sampai udah nggak mau tahu lagi gitu. Dan bapak ini spesifikasi muncul karena mereka merasa bersalah terhadap kalian, khususnya viewers aku yang memilih PHA 2 gitu. Jadi mereka pengen menyampaikan hal itu supaya kalian mengerti gitu. Jadi agar rasa kecewa dan rasa benci kalian itu bisa at least berkurang terhadap bapak ini gitu. Walaupun kalau aku lihat di sini sebenarnya kalian juga apa ya guys, kalau dibilang kalian benci-benci amat sama bapak ini juga enggak sebenarnya. Kalian lebih nggak mau tahu lagi sebenarnya gitu. Jadi kayak ya udah nggak ada urusannya lagi sama kalian gitu. Tapi memang bapak ini khusus muncul hari ini di sini gitu. Walaupun beliau tahu mungkin ini nggak terlalu ngefek ke kalian gitu, kayak nggak terlalu ngaruh mungkin dengan penyampaian pesan ini gitu, tapi mereka tetap mau muncul untuk mengungkapkan isi hati mereka gitu. Dan
Itu pesan yang pertama, itu kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah akan ada perpisahan yang terjadi di sini untuk kalian yang sudah menikah gitu. Jadi spesifikasi sudah menikah dan sudah punya anak gitu ya. Tapi anak kalian ini perempuan, bukan laki-laki gitu. Dan kalau misalnya kalian laki-laki yang nonton hal 2 ini, kalian akan menemukan fakta atau kenyataan yang menyakitkan, di mana si perempuan di sini ini nanti akan ketahuan selingkuh gitu, dan si perempuan ini sebenarnya sudah menyembunyikan kenyataan rahasia ini kayak udah beberapa saat disembunyikan gitu, cuma memang belum diungkapkan. Nanti kalian mereka sebenarnya punya rencana untuk ngasih tahu kalian yang laki-laki gitu tentang hal tersebut gitu, tapi mereka akan keburu ketahuan. Kalian akan tangkap mereka duluan gitu. Jadi bisa secara langsung atau secara tidak langsung kalian akan mengetahui kenyataan ini gitu, dan ketika kalian tahu, kalian akan amat sangat sakit hati sekali gitu, dan itu akan lead ke perceraian gitu. Ini akan berlanjut ke perceraian gitu, dan akan terjadi kayak pembagian harta di sini ya. Tapi karena kalian udah keburu sakit hati, kalian tidak akan ngasih porsi yang seharusnya diterima oleh wanita ini gitu, dan kalian akan pokoknya si cewek ini akan merasa kalau mereka nggak mendapatkan bagian mereka yang seharusnya gitu, dan itu yang akan kalian lakukan nanti ketika perceraian ini terjadi gitu. Bagi sebagian dari kalian juga akan ada perpindahan tempat tinggal yang terjadi. Jadi kayak misalnya contoh sekarang kalian tinggal di Jakarta, nanti akan ada perpindahan yang terjadi. Kalian akan pindah contohnya kayak ke Bandung atau ke Bali misalnya, atau ke Palembang. Tapi ini adalah perjalanan yang jauh ya guys. Jadi bukan kayak pindah cuman kayak misalnya kita di Pik kita pindah ke kayak misalnya ke Kemang gitu. Jadi bukan yang deket kayak gitu. Jadi ini akan pindah daerah. Nanti akan ada perpindahan yang terjadi dari pekerjaan ataupun dari keinginan kalian sendiri gitu. Ini akan terjadi perpindahan. Dan untuk perceraian nanti kalian akan berada di winning side. Jadi kayak misalnya kalian berencana hanya ngasih 10% dari alimoni. Contoh ya, aku nggak tahu porsi alimoni itu sebesar apa, tapi contohnya kalian rencana kalian hanya ngasih 10%. Itu kalian akan menang di situ gitu. Jadi kalau misalnya biasa cerai pisah harta setengah-setengah contohnya gitu, dan kalian hanya berencana untuk ngasih 10%, itu nanti akan berhasil. Kalian hanya akan ngeluarin hanya akan bagi harta kalian itu 10% gitu, dan akan ada kayak peningkatan karir yang terjadi setelah perceraian ini terjadi gitu. Jadi nanti akan ada kayak suatu hal yang signifikan yang terjadi yang bikin kalian itu bisa kayak menikmati hasil dari perjuangan atau kerja keras kalian selama ini gitu. Nah, itu yang akan terjadi, dan peningkatan ini tidak membutuhkan usaha yang banyak gitu. Jadi kayak nanti akan muncul gitu aja. Kalian akan lihat peningkatan tersebut. Walaupun kalian agak santai menjalani semuanya, itu akan terjadi gitu, dan kalian akan tahu itu nanti apa. Dan kemudian di sini ada angka 3 yang signifikan, angka 6, kemudian angka 20 dan angka 10 gitu. Jadi 2010 bisa jadi ini tahun 2010 atau tanggal 20 atau tanggal 10 bulan 10 gitu. Jadi angka-angka ini signifikan
terjadi di hidup kalian. Jadi ini adalah konfirmasi tentang sosok orang yang berhubungan dengan angka-angka ini, atau kayak mungkin tanggal meninggalnya atau tanggal lahirnya gitu. Pokoknya ada hal penting yang terjadi di tanggal-tanggal ini gitu. Jadi ini konfirmasi untuk kalian, nanti kalian bisa ingat-ingat lagi siapa orangnya sesuai dengan tanggal-tanggal tersebut gitu. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hal 2. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye. Pile 3 atau pile 3. Jadi untuk kalian yang pilih sponge warna biru tua ini adalah reading untuk kalian. Nah, jadi untuk siapa yang akan memberikan pesan untuk kalian hari ini, seseorang yang telah berpulang. Jadi ini adalah sosok seorang wanita. Jadi wanita ini kalau enggak ini anggota keluarga kalian. Jadi kalau misalnya enggak, jadi aku punya 3 kartu. Ini untuk karakteristik orang yang memberikan yang pengen memberikan pesan untuk kalian hari ini gitu. Jadi ini kalau misalnya enggak ibu kalian, tante atau nenek kalian gitu, tapi ini adalah keluarga kalian gitu. Dan kalau untuk nenek ini sebenarnya hanya sebagian kecil dari kalian ya. Kebanyakan aku merasa kalau nenek itu kan usianya udah amat sangat tua gitu. Tapi di sini aku merasa usia ibu ini hanya sekitar 50-60 aja. Dan gak terlalu tua ya guys. Dan ketika masih hidup, fisik dari ibu ini sebenarnya termasuk kuat gitu. Jadi mereka staminanya itu bagus gitu. Dan aku merasa sebenarnya ibu ini punya 2 kepribadian yang amat sangat bertolak belakang gitu. Jadi di satu sisi ibu ini sangat sangat sabar sekali, sangat kayak berlapang dada sekali. Jadi mereka kayak jadi di satu sisi mereka itu sangat welas asih sekali gitu, dan kesabarannya itu benar-benar amat sangat besar dan ekstra gitu. Mereka bahkan kalau orang bilang kesabarannya itu bisa memindahkan gunung gitu ya. Dan memang benar-benar sabar sekali gitu. Bahkan hewan buas yang ada di sini, jadi ini kalian lihat ada singa di sini gitu. Kesabaran mereka itu bisa meluluhkan hati seorang singa buas gitu. Tapi di sisi yang satunya lagi, mereka adalah seseorang yang berwatak keras gitu, kayak seorang pejuang tangguh dan kayak wanita tough gitu ya guys. Jadi kayak tangguh gitu, kepribadian mereka tangguh. Jadi mereka punya 2 sisi yang amat sangat berlawanan sekali, tapi dua-duanya itu ada di mereka gitu. Dan ketika mereka masih hidup itu, mereka amat sangat menyayangi kalian, tapi kalian nggak merasa mereka itu menyayangi kalian gitu. Jadi posisinya itu, kondisinya itu kayak dilema sekali ya gitu. Jadi kayak mereka sayang, tapi sayangnya itu nggak terasa ke kalian gitu. Dan mereka bukan seorang sosok kayak mother figure yang ideal. Jadi bukan kayak role modelnya kalian gitu. Bahkan role model kalian itu orang lain, wanita lain gitu. Jadi itu tentang siapa yang akan memberikan pesan untuk hari ini gitu. Dan untuk pesannya sendiri hari ini, jadi ini berhubungan dengan hubungan antara pria dan wanita. Jadi kayak hubungan ini belum pacaran sebenarnya ya guys. Kalau di sini aku ngelihatnya ada sosok seorang pria yang cintanya itu kalian tolak gitu. Dan mereka itu masih kayak
bergelut ini di kekecewaan tersebut gitu. Dan energi si pria ini muncul hari ini untuk disampaikan oleh beliau yang tadi mau menyampaikan pesan. Jadi cowok ini sebenarnya mereka cintanya ditolak sama kalian gitu. Kalian nggak suka sama cowok ini, tapi cowok ini kan sebenarnya tipe seseorang yang track record atau karirnya itu nggak terlalu jelas ya guys. Jadi mereka bukan seseorang yang kayak, kalau contoh misalnya ada cowok gitu, mereka kerja di suatu perusahaan, ya mereka jelas gitu ya kan, oh pernah jadi apa, jadi misalnya kayak dari awal mereka bekerja sampai pada mereka posisi yang pada saat ini mereka jelas gitu, bekerja di perusahaan apa, jadi sebagai apa gitu, achievementnya mereka itu apa-apa aja gitu. Nah achievementnya mereka ini nggak jelas sebenarnya gitu. Dan banyak apa ya, hal-hal yang mereka capai di dalam pekerjaan atau di dalam kehidupan mereka sebenarnya penuh dengan campur tangan benefit gitu. Atau beberapa dari mereka ini sebenarnya ada keuntungan-keuntungan yang terjadi pada mereka sampai mereka bisa mencapai hal tersebut gitu. Contoh misalnya hari ini mereka manajer. Nah, manajernya mereka ini karena mereka kenal orang dalam. Jadi ketika mereka masuk ke suatu perusahaan tersebut, itu sudah langsung otomatis mereka manajer gitu. Tapi belum ada track record atau achievement yang terjadi sebelum mereka bisa membuktikan kalau mereka pantas jadi manajer itu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah, ini sebagian kecil dari kalian ya, cowoknya ini sebenarnya mencapai posisi manajer mereka. Ini contoh ya, mencapai posisi manajer mereka dengan mencuri ide dari orang lain gitu. Jadi ini bukan murni pencapaian mereka. Ya mereka mencapai status manajer tersebut, tapi prosesnya itu sebenarnya hasil mencuri ide dari orang lain. Mungkin mereka nggak nyuri kayak dicaplok kayak petak, langsung dikasih petak gitu, disampaikan petak gitu. Jadi mungkin mereka poles dulu menjadi bulat atau menjadi segitiga, baru mereka sampaikan atau bilang bahwa itu adalah hasil pemikiran mereka gitu. Jadi dari suatu ide seseorang mereka improve dulu, baru mereka bilang punya mereka gitu. Tapi base-nya atau intinya itu adalah itu sebenarnya idenya orang gitu. Jadi ini tipe cowoknya itu pencapaian atau achievementnya itu sebenarnya tidak trusted gitu. Jadi nggak bisa fully dipercaya gitu. Dan ini juga bukan tipe seseorang yang bisa bekerja pada orang lain gitu. Jadi mereka kalau kerja itu kayak mau kerja tapi nggak mau kerja. Kalian tahu ya tipe orang yang seperti itu. Tipe orang yang mau langsung naik ke posisi yang aman, nyaman, dan stabil, tapi nggak mau melewati kerja keras atau hardship yang harus mereka lalui gitu. Dan cowok ini masih belum melepaskan obsesi mereka terhadap kalian gitu. Kalau aku ngelihatnya itu di sini obsesi gitu. Mereka kayak ini ya guys, mereka kayak nggak dapetin kalian itu kayak ini, mereka ini kayak kalah, merasa kalah gitu. Dan mereka sekarang itu, dulu mungkin mereka kayak pure suka sama kalian gitu, tapi karena sudah ditolak mereka itu jadi sakit hati, dan sakit hatinya itu berubah menjadi obsesi. Sekarang tujuan mereka untuk mendapatkan kalian adalah untuk memenuhi obsesi mereka, untuk validasi terhadap mereka kalau mereka bisa dapetin kalian gitu. Jadi itu hanya, kalau misalnya suatu hari setelah kalian baca, setelah kalian nonton video ini, itu hanya jadi validasi mereka aja gitu. Atau mungkin hari ini kalian sudah jadian sama mereka gitu, setelah kalian tolak di masa yang sebelumnya gitu, kalian akan sadari bahwa cowok ini hanya validasi semata gitu.
Dan ada pihak-pihak yang sebenarnya tidak menyetujui kehadiran pria tersebut di kehidupan kalian gitu. Jadi kalau menurut aku, kalian ini tipe seseorang yang banyak yang mendekati kalian gitu, dan mereka ini kayak punya obsesi, pertama harus memiliki kalian gitu, dan kedua itu mereka kayak harus menang melawan orang-orang lain yang mendekati kalian, karena ini adalah seseorang yang terbiasa hidupnya itu gampang, hidupnya itu enak gitu. Jadi kalau misalnya mereka kalah dari orang lain, mereka kayak punya suatu keganjelan di hati gitu ya guys. Jadi mereka kayak harus mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu, termasuk dengan orang yang mereka suka gitu. Dan sebenarnya pesan yang mau disampaikan di sini adalah kalau misalnya nanti si cowok ini kembali mengejar kalian, itu kalian setelah nonton video ini kalian sudah tahu apa yang akan terjadi ya guys. Jadi ini bukan seseorang pria yang bisa memenuhi kayak kebutuhan-kebutuhan kalian dari berbagai aspek atau sisi. Jadi tidak secara finansial, tidak secara moral, tidak secara pemikiran, tidak secara pengetahuan. Jadi pria ini tidak bisa memenuhi lahir dan batin, kebutuhan lahir dan batinnya kalian gitu. Dari banyak aspek ini tidak bisa terpenuhi gitu. Dan kalau misalnya kalian end up atau jadian sama pria ini bukan seseorang yang bisa memberikan kehidupan yang layak atau mapan terhadap kalian. Jadi mamah atau tante kalian yang muncul di sini amat sangat khawatir sekali dengan kemunculan pria ini gitu. Jadi mereka ini kayak mau wanti-wanti ke kalian untuk lebih menjauhi si cowok ini gitu. Dan semakin firm atau semakin tegas kalian itu semakin baik gitu, karena nanti guys ujung-ujungnya kalian bisa jadi seseorang yang malah mensupport si pria ini dalam kehidupan gitu, dalam berbagai aspek gitu. Dan harusnya sebagai wanita itu kita yang kayak dipenuhi kebutuhannya dalam berbagai hal gitu. Tapi ini nanti takutnya jadi terbalik kondisinya gitu, dan kalian yang jadi harus menjadi kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan keluarga kalian gitu. Jadi ini dengan keluarnya the devil ini bukan suatu hubungan yang bisa berjalan dengan sehat gitu. Jadi ini bukan sesuatu hubungan yang sehat. Ada ketergantungan atau ada addiction yang terjadi di sini yang harus kalian hindari gitu. Jadi ini yang mau diwanti-wanti oleh mama atau bibi kalian gitu. Jadi kalau misalnya kalian sekarang ada tipe cowok yang sedang dekat dengan kalian seperti ini, nah ini boleh dihindari jauh-jauh secepat mungkin. Jadi aku ngelihat ada angka 5, angka 7, angka 5 dan angka 7. Angka 5 di sini muncul 3 kali, jadi ini sangat signifikan sekali. Jadi ini angka-angka yang berhubungan dengan kalian atau dengan pria tersebut gitu. Jadi ada mungkin ini tanggal lahir kalian atau tanggal lahirnya mereka, atau bulan lahirnya kalian atau bulan lahirnya mereka, atau tanggal jadian. Mungkin ada hal yang terjadi yang spesifik atau spesial terjadi di tanggal-tanggal yang di angka-angka yang aku sebutkan tadi. Jadi di angka 5 dan di angka 7. Kemudian angka 5 ini sangat spesifik sekali karena dia muncul 4 kali di sini guys gitu. Jadi dan angka 3, satu lagi itu angka 3 gitu. Jadi kalian bisa perhatikan dan relate ke angka-angka tersebut gitu. Jadi mungkin itu yang bisa aku sampaikan untuk hal 3. Semoga bermanfaat dan semoga resonate.
Terima kasih sudah menonton dan kita akan jumpa lagi di reading berikutnya. Bye bye.